Oke, welcome to the Old Path Ministry. Kembali lagi, kita akan melanjutkan sesi series kita tentang Revelation of God's Character. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang Antediluvian Cross. Antediluvian ini adalah era sebelum air bah. Ini adalah kisah sebelum air bah ya, dimana sebagaimana yang kita tahu ceritanya, di perjanjian lama ada turun air bah untuk membinasakan banyak orang. Dan kita mau mempelajari lagi tentang karakter Tuhan, tentang apa sebenarnya yang terjadi. Apakah Tuhan betul-betul adalah pembunuh? Apakah dia membunuh, membinasakan orang seperti itu? Atau ada hal lain yang harus kita pahami kenapa peristiwa tersebut terjadi. Oke. Mari kita sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan kami untuk belajar. Biarlah Roh-Mu yang suci boleh menuntun kami kepada seluruh kebenaran, agar kami semakin memahami karakter dan tabiat Tuhan, dan kami betul-betul ingin menjadi orang yang ada di pihak yang benar, memiliki hati yang bersih dan murni, dan agar kami bisa hidup berdiri di hadapan Bapa tanpa cacat celah. Karena kami sadar bahwa penghakiman sudah sedang berlangsung, dan kami mau didapati sebagai orang-orang yang setia ya Tuhan. Dan sebagian kami mengerti akan tabiat karakter Tuhan, kami rindu agar kami bisa betul-betul memandang dan diubahkan sesuai dengan tabiat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam pembelajaran kami pada saat ini, dan nama anak-Mu yang tunggal, Yesua Sang Mesias, amin. Oke, Kejadian nomor 13. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh, akhir dari segala manusia, akhir dari segala manusia sudah ada di hadapanku. Nah, Tuhan berfirman bahwa ujung dari segala nasib manusia ini sudah mau selesai di zaman Nuh. Sudah mau diakhiri, end ya. Karena ada alasannya. Karena bumi ini dipenuhi dengan violence melalui mereka. Bumi ini penuh dengan kekerasan, kejahatan melalui manusia-manusia ini. Dan lihatlah, aku akan destroy them with the earth. Aku akan membinasakan mereka dengan buminya juga. Nah, kata destroy di sini adalah, di bahasa Ibrani adalah shakat. Kode strong concordance-nya adalah H7843. Shakat yang berarti to decay, bisa juga berarti ruin. Oke. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, menarik sekali ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari ayat 11, dikatakan the earth also was corrupt. Dan kata corrupt di sini itu adalah kata yang sama dengan kata destroy di ayat 13. H7843. Jadi kita juga bisa membacanya seperti ini. The earth also was destroyed. Bumi ini sudah korup, sudah hancur di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan mau mendestroy, ternyata bumi ini sudah korup, hancur, syakat, destroyed. Dan bumi ini sudah dipenuhi dengan violence, kejahatan. Dan Tuhan melihat kepada bumi, dan lihatlah, it was syakat, korup, destroyed, ruin, perish. Bumi ini sudah, waktu Tuhan sudah lihat sebelum dia turunkan air bah, itu sudah dalam kondisi hancur. Jadi apakah Tuhan yang menghancurkan? Tidak. Sebelum Tuhan so-called menurunkan air bah, meng-cleansing semua itu, ternyata bumi ini sudah hancur. Buminya hancur. Terus dikatakan, for all flesh, seluruh makhluk hidup manusia, had corrupted his way upon the earth. Seluruh manusia telah rusak, sudah destroyed, corrupt.
Jadi kondisi manusia pada saat itu di mata Tuhan kenyataannya adalah sudah destroyed sebelum diturunkan air bah. Jadi bumi manusianya sudah korup, ya, alamnya juga sudah korup, earth, karena manusianya yang merusak juga. Oke. Dikatakan lalu 13, I will shakat them with the earth, dengan air bah. Ini yang terjadi. Jadi ceritanya adalah Tuhan tidak langsung menurunkan air bah begitu saja. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan merindukan adalah keselamatan setiap orang. Tetapi kenyataannya adalah mereka sudah korup. Kenapa mereka korup? Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Dan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia amat begitu sangat besar di bumi. And that every imagination, setiap imajinasi dari pikiran di dalam hati mereka adalah jahat terus menerus, evil continually. Jadi kondisi manusia pada saat itu betul-betul sangat jahat. Bukan hanya dalam action ya, tetapi dalam hatinya juga ya. Hatinya itu udah gak ada pikiran yang baik lagi. Hanya kejahatan dan kejahatan saja. Evil continually. Mereka berimajinasi, menghayal. Itu semua hayalan mereka adalah violence, kejahatan, dosa, pelanggaran hukum. Itu yang menjadi kesalahan mereka. Dan apa yang terjadi? Apa respon Tuhan? Ayat 6. It repented the Lord, Yahweh, Yehovah. Ini kata repented di sini adalah nakam, to pity. Jadi Tuhan itu sedih ketika melihat kondisi manusia yang sudah dipenuhi dengan kejahatan dan kejahatan saja. Full kejahatan, tidak ada elemen kebaikan 1% pun, 0,01% pun tidak ada. Sudah kejahatan dan kejahatan saja. Respon Tuhan adalah, yang penuh kasih ini adalah sedih. Dia berduka, okay? That he had made man on the earth. Dia berduka. Kenapa manusia yang saya ciptakan ini dengan sangat baiknya itu betul-betul hancur dan rusak. Ini sama seperti kalau kita memiliki suatu benda ya, anggaplah saja ini ilustrasi ya. Kita memiliki suatu benda yang sangat kita sayang-sayangi ya. Itu merupakan penuh kenangan dan juga itu adalah suatu hal yang berharga untuk kita. Ketika benda yang sangat amat kita sayangi itu hancur total, respon kita yang manusia ini sedih. Sedih dengan amat sedih. Lalu ilustrasi berikutnya adalah ketika kita memiliki orang yang kita sayangi ya, bisa orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau kepada pasangan kita. Ketika kita lihat orang yang kita sayangi tersebut hancur hidupnya, apa sedih gak kita? Tentu saja sedih. Apalagi Tuhan yang penuh kasih, yang tidak ada sedikit pun noda kekelaman di dalam dia. Dan Tuhan yang penuh kasih ini sangat sedih. It grieve him at his heart. Grief. Dan kata grief di sini adalah atsap. Torture, pain, hurt. Dia dihancurkan. Tuhan itu hancur hatinya. Betul-betul seperti disayat. Dan inilah pengalaman salib yang Tuhan rasakan. Yang anak Bapa dan Bapa rasakan. Bagaimana ketika manusia menolak dia, itu menghancurkan hatinya. Itu menghancurkan hati Bapa. Yesua kemarin kita sudah bahas di sesi sebelumnya bahwa Yesua adalah anak domba yang sudah tersembelih sejak dunia dijadikan. Sejak fondasi bumi ini diletakkan. Kenapa bisa begitu?
Karena hati Yesua itu betul-betul sudah diremukkan karena dosa. Karena dosa. Dan salib itu adalah pengungkapan dari hati Bapa dan Anak yang sudah hancur sejak dosa pertama kali muncul di alam semesta. Sekali lagi, salib adalah pernyataan pengungkapan akan hancurnya hati Bapa dan Yesua sebagai anak Bapa sejak dosa pertama kali menginjak di alam semesta. Dosa pertama kali masuk di alam semesta. Dan sampai sekarang pun Tuhan masih diremukkan hatinya karena dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Tuhan begitu sedih melihat manusia dalam kondisi yang hancur karena dosa. Filled with violence. Okay. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Nuh, akhir dari semua makhluk hidup manusia ada di hadapanku. Sudah ada di hadapanku. For the earth is filled with violence through them. Bumi ini dipenuhi dengan violence, kejahatan, kekerasan. Siapa ini yang memiliki roh violence? Oke. Yeskiel 28 ayat 13 bercerita tentang Raja Tirus ya. Tapi Raja Tirus ini mengsimbolkan suatu oknum yang lain. Oke. Mari kita lihat ya. Thou hast been in Eden. Tentunya Raja Tirus tidak pernah ada di Eden ya. Tidak pernah dia ada di Eden. Tapi dia memiliki karakteristik yang sama dengan ada seseorang yang di Eden ini. Thou hast been in the Garden of Eden of God. Ya, yang kita tahu di Eden, kalau kita baca di Kejadian ada Adam dan Hawa, lalu ada ular, oke. Ular yang merupakan medium setan. Every precious stone was thy covering. Dia punya covering itu, dia punya baju ya, anggap aja pakaian ya. The sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. Dan dia juga waktu dia diciptakan, dia adalah musisi ya. Was prepared for thee, diciptakan untuk sebagai musisi nih, si oknum yang satu ini. Workmanship of the tabrets and of pipes was prepared in thee. Nah, tentunya ini bukan Adam dan Hawa juga ya. Ya, tentunya Adam dan Hawa itu juga nyanyi sore bagus ya. Ya. Dan mereka juga nyanyi bersama malaikat di surga. Tapi mereka diciptakan dari debu dan tanah. Elemennya debu dan tanah. Tetapi makhluk yang satu ini diciptakan dengan precious stone. Was thy covering. Covering mereka itu precious stone. Dan dia katakan dia adalah anointed cherub. Anointed cherub that covered. Nah, jadi kalau di dalam most holy place, di dalam bilik maha kudus ada tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu tutupnya itu ada yang adalah tabut mercy seat. Itu adalah ada 2 kerub yang sedang mengcover. Apa yang di cover? Yaitu suatu hal yang di dalam tabut perjanjian, yaitu hukum Tuhan. Itulah pekerjaan dari kerubim. Dia mengcover, penjaga hukum Tuhan. Dan oknum yang ada di Eden ini, dia adalah kerub yang mengcover. Dia adalah penjaga hukum Tuhan tadinya. I have said this so. Thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Stones of fire. 2 loh batu ya. Hukum Tuhan yang penuh kasih itu. Fire. God is consuming fire. Kemarin kita sudah belajar ya. Tuhan adalah api yang menghanguskan, tetapi Tuhan juga adalah kasih. Tuhan itu di persepsi orang yang berdosa itu seperti consuming fire. Tetapi di perspektif orang yang
tidak ada dosa, makhluk-makhluknya tidak ada dosa. Tuhan itu adalah kasih, api kasih ya. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Dan hukum Tuhan itu, dua loh batu itu adalah manifestasi dari karakter dan kasih Tuhan. Dan anointed cherub ini yang ada di Eden, yang sangat mantap ini, yang merupakan juga musisi ini, dia adalah penjaga hukum. Ayat 15. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Dia sempurna, engkau sempurna, hai anointed cherub, di hari dimana dari sejak kamu diciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan hal yang buruk. Tetapi setelah diciptakan sempurna, akhirnya ada iniquity, kejahatan ditemukan dalam dia. Dialah yang asal muasal dari iniquity, the father of it. Jadi Yohanes 8 ayat 44. By multitude of their merchandise they filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Dan karena dia, karena dia, by the multitude of thy merchandise, oleh karena anointed cherub ini, mereka, banyak orang, telah dipenuhi dengan violence, dan engkau telah berdosa. Ini berbicara tentang Lucifer, Luciferum, Helel, pembawa terang. Tetapi karena dia akhirnya ada iniquity ditemukan dalam dia, akhirnya sang pembawa terang telah fallen. Is fallen dan menjadi Satan, adversary, musuh. Yang tadinya adalah kerubim yang menjaga hukum Tuhan, tetapi akhirnya dia jatuh. Dialah yang asal muasal dari makhluk yang memiliki roh violence. Sekali lagi, Lucifer adalah yang tadi Lucifer sekarang menjadi setan. Dia yang memiliki roh violence. Dan bumi dipenuhi dengan violence. Artinya, makhluk-makhluk manusia yang di bumi sebelum air bah sudah dipenuhi roh setan yang adalah roh violence. Mereka sudah dalam kontrol setan seutuhnya. Mereka dalam kontrol setan seutuhnya. Jadi kenapa bumi bisa rusak? Bahkan sebelum air bah, dikatakan tadi kan kita sudah bahas bahwa bumi sudah rusak sebelum air bah. Karena bumi dipenuhi dengan violence, kejahatan. Karena manusia sudah rusak, pikirannya sudah semakin jahat. Mereka sudah dipenuhi dengan roh setan seutuhnya. Sebagaimana Lucifer yang tadi adalah pembawa terang, ya, tapi ada iniquity di dalam dia, akhirnya dia fallen menjadi setan. Demikian juga manusia. Ketika dia ada iniquity dalam dia, yang tadinya once pembawa terang, yang tadinya adalah pembawa terang, banyak yang fallen. Nah, kalau kita baca dari Kejadian 6 ayat 1 sampai berikutnya, dia katakan the sons of God, anak-anak Tuhan yang tadi pembawa terang, fallen ketika mereka turun melihat anak-anak manusia. Siapa ini anak-anak Tuhan dan anak manusia? Ini adalah keturunan Set dan keturunan Kain. Ketika keturunan Set yang merupakan pembawa terang melihat anak-anak Kain, anak-anak manusia, anak Kain yang tidak hidup dalam kebenaran, tapi secara fisik sangat cantik, akhirnya mereka berkawin campur dan akhirnya membawa kemurtatan. Kalau anak-anak Kain sudah dalam kemurtatan, nah, tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak keturunan Set juga akhirnya ikut fallen. Jadi ada kisah tragis. Bukan hanya manusia yang
memang sudah terang-terangan, tetapi juga adalah mereka yang tadinya harusnya pembawa terang, tapi fallen juga, kawan. Fallen. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Nah, menarik yang Yesua digambarkan di Yesaya 53. Dikatakan seperti ini, he made his grave with the wicked. Ia membuat kuburannya bersama dengan orang jahat. And with the rich in his death. Because he had done no violence, neither was deceit, any deceit in his mouth. Ini karakteristik dari Yesua. Ia tidak melakukan violence. Dia tidak memiliki roh violence. Dan tidak ada dusta di mulutnya. Dia tanpa cacat celah, tanpa dosa. Tetapi meskipun dia tanpa cacat dan tanpa dosa, dia dijadikan berdosa karena menanggung dosa kita. Itu yang mengeremukkan dan menghancurkan dia. Oke? Jadi roh setan, roh violence. Yesua, rohnya tidak ada violence. Dan Yehova berkata, marilah rohku tidak akan selalu berstrive. Strive itu berusaha untuk meyakinkan manusia, memenangkan manusia. Roh Tuhan melalui rohnya itu selalu mengetuk pintu hati kita. Spirit. Apa itu spirit? Yohanes 6 ayat 63 katakan, the word that I speak unto you, perkataan yang Yesua sampaikan adalah roh dan hidup. Jadi roh Tuhan melalui firman-Nya dan juga melalui berbagai macam cara berbicara kepada manusia. Dan juga ada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus menyampaikan amaran kepada orang-orang di zaman itu dan juga di segala zaman. Itulah waktu di mana ada panggilan untuk bertobat. Ada waktu untuk panggilan bertobat, dan Tuhan sudah tentukan 120 tahun di zaman Nuh. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mau memanggil orang untuk bertobat. Tetapi manusia menolak untuk bertobat, dan akhirnya karena menolak panggilan untuk bertobat itu mereka dipenuhi dengan roh setan. Bumi menjadi hancur. Mereka 100% dalam kontrol setan. Lalu bumi sudah hancur sebelum turun air bah. Lalu Tuhan cleanse dengan air. Dan bahkan setan pun gemetar. Melihat hal itu, kejadian peristiwa itu. Man cannot with impunity reject the warning which God in mercy sends them. Wah, menarik sekali. God in mercy, Tuhan dalam kemurahannya mengirimkan mereka amaran. Manusia tidak bisa dengan tanpa konsekuensi, tanpa penghukuman, menolak amaran yang Tuhan dengan kasih karunia berikan pada mereka. Jadi Tuhan itu mengasihi manusia. Dia rindu agar semua orang selamat. Tetapi kenapa ada orang yang binasa? Karena dia menolak amaran kasih karunia keselamatan itu. A message was sent from heaven to the world in Noah's day. Suatu pekabaran dari surga kepada dunia diberikan di zaman Nuh. Dan keselamatan mereka tergantung dari bagaimana mereka memperlakukan amaran tersebut. Karena mereka menolak the warning, mereka menolak amaran tersebut, pekabaran tersebut, peringatan tersebut. Karena mereka menolak, apa yang terjadi? Roh Tuhan ditarik dari ras manusia yang sudah penuh dengan dosa ini. Dan akhirnya
mereka harus dibinasakan dengan flood, air bah. Dibinasakan dengan air bah. Di zaman Abraham, kemurahan akhirnya berhenti. Nah, jadi ada kemurahan tapi ada ujungnya di mana kemurahan itu berhenti. To plead with the guilty inhabitants of Sodom. And all but Lot with his wife and 2 daughters were consumed by fire sent down from heaven. Semuanya dikonsum oleh api yang turun dari langit ya. God is consuming fire. Ketika Tuhan visit mereka yang membenci Tuhan, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan dengan segala kemuliaan itu, maka hancurlah sudah mereka dengan melihat kemuliaan Tuhan ya. Hancur. Dan yang selamat adalah Lot dan istrinya dan 2 anaknya, walaupun istrinya jadi tiang garam. Oke. Dan demikian juga di hari-hari di zaman Kristus, the Son of God declared to be to the unbelieving Jews of the generation, your house is left unto you desolate. Jadi ada unbelieving Jews ya. Pekabaran sudah dikasih kepada orang Sodom, kepada orang-orang Yahudi. Tapi karena mereka menolak, akhirnya rumah mereka ditinggalkan desolate. Kenapa bisa desolate? Karena yang punya rumah, yaitu Yesua sendiri, itu ditolak. Lalu dikatakan looking down to the last days, melihat jauh di hari terakhir, di akhir zaman. The same infinite power declares, kuasa yang kekal yang sama, yang tidak terbatas ya, mendeklarasikan tentang mereka yang tidak menerima kasih terhadap kebenaran sehingga mereka bisa selamat. Karena inilah Tuhan mengirim kepada mereka strong delusion. Nah, Tuhan mengirimkan ini dalam arti ketika manusia sudah menolak, roh Tuhan yang mengamarkan terus menolak, mereka menolak roh Tuhan, akhirnya roh Tuhan itu semakin lama semakin ditarik. Karena hati manusia sudah makin keras dan tidak sensitif lagi dengar suara Tuhan. Roh manusia ditarik, roh Tuhan ditarik dari manusia. Sehingga hasilnya adalah Tuhan mengizinkan mereka untuk dalam tipuan. Pilihan-pilihan manusia itu bisa membuat kita dalam strong delusion. Tuhan izinkan strong delusion. Ketika roh Tuhan ditarik, yang datang ya sudah pasti roh setan. Akhirnya kita dalam strong delusion. Roh Tuhan yang membuat batas, restraining power, itu sudah hilang. Sehingga masuklah setan dengan kawan-kawannya. That they should believe a lie. That they all may be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. As they reject the teachings of His word, God withdraw His Spirit and leave them to the deceptions which they love. Sebagaimana mereka menolak pengajaran dari firman-Nya, Tuhan menarik rohnya. Efek dari Tuhan menarik rohnya, karena kita sudah mengeraskan hati, manusia sudah mengeraskan hati, Tuhan menarik rohnya, dan Tuhan mengizinkan kita untuk mencintai akhirnya pilihan-pilihan kita terhadap ketidakbenaran, terhadap dosa yang kita cintai. Akhirnya Tuhan give up, saudara-saudara. Karena memang kita tidak mau, dan Tuhan tidak bisa memaksakan pilihan-pilihan kita. Tuhan tidak pernah memaksa pilihan-pilihan kita. Tuhan menghargai setiap pilihan kita. Karena sekali lagi, prinsip kerajaan surga tidak mau penurutan berdasarkan force atau paksaan. Harus dihukum dulu, dihajar dulu, baru orang mau menurut. Tidak seperti itu. Tapi dengan kasih. Ya walaupun tentunya kasih itu juga
Pada siapa ku kasih, ia ku hajar dan ku tegur, supaya orang bisa sadar dan berhenti. Tapi tidak semerta-merta tujuannya adalah untuk supaya saya menurut karena hukuman. Nah, supaya saya nggak dihukum Tuhan, saya menurut lah, melakukan yang baik lah. Tidak seperti itu ya. Tapi prinsip Tuhan adalah, kalau kita sudah mengerti kasih Bapa secara utuh, maka secara otomatis kita mau mengasihi Tuhan kembali, sama seperti Maria, dia mencurahkan the alabaster box itu, dia pecahkan, dia untuk dia minyaki Yesua ketika masih hidup. Itulah refleksi dari kasih Tuhan yang sudah mengalir sepenuhnya di dalam hati Maria. Oke, kita lanjut kembali. Jadi ada sebuah pekabaran yang diberikan, amaran pertobatan. Roh Tuhan bekerja, tapi orang menolak rohnya, menolak amaran, menolak roh Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Yaitu adalah dalam artinya adalah menolak terus-menerus panggilan untuk bertobat. Itulah dosa mendukakan Roh Kudus ya. Bukan suatu hal yang aneh dan misterius, tapi adalah dosa menolak firman Tuhan, menolak terang yang Tuhan sudah ungkapkan melalui hamba-hambanya para nabi, juru kabar Tuhan, atau melalui apa saja ketika Tuhan berbicara pada kita. Tuhan bisa juga bekerja lewat membisikkan hati nurani kita, seperti itu. Tapi ketika kita menolak panggilan-panggilan Tuhan dengan berbagai cara, maka kita sedang menolak roh Tuhan. Dan akhirnya hati kita semakin keras, dan kita semakin mencintai tipuan-tipuan setan ini. Akhirnya karena roh Tuhan sudah tidak ada, kita dipenuhi dengan roh setan, filled with violence. Saya melihat bahwa penghakiman Tuhan tidak datang, would not come directly out from the Lord. Tidak datang secara langsung dari Tuhan. Jadi prinsip penghakiman Tuhan itu tidak langsung datang langsung dari Tuhan kepada mereka. Tapi seperti ini. Inilah prinsipnya. Mereka menempatkan diri mereka di luar dari protectionnya. Menarik sekali ya. Manusia karena menolak amaran Tuhan, menolak kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, mereka menempatkan diri mereka di luar dari protectionnya. Di zaman Nuh, Tuhan membuat sebuah protection, yaitu Batra. Itulah kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka menolak untuk berada dalam protectionnya. Ia mengamarkan, mengkoreksi, menegur, dan menunjuk kepada satu-satu jalan kepada keselamatan, yaitu Yesua sendiri ya. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesua. Yohanes 14 ayat 6. Dan jikalau seorang yang telah menjadi suatu objek dari yang dia sangat pedulikan secara khusus, Tuhan pedulikan secara khusus ya, special care, memilih untuk jalan hidup mereka sendiri yang independen, bertentangan dengan Spirit of God, Roh Tuhan. Jikalau mereka orang-orang ini yang merupakan objek yang sangat Tuhan sayangi, kasihani, sangat peduli, kasihi, memilih jalan hidup mereka sendiri yang bertentangan, independen, terpisah dari Roh Tuhan, setelah amaran yang diulang-ulangi berkali-kali, ketika mereka memilih jalan hidup mereka sendiri, maka ia tidak memerintahkan malaikatnya untuk menghalangi serangan setan kepada mereka. Jadi setan menyerang mereka itu tidak bisa Tuhan tahan lagi. Kenapa? Karena kita menolak protectionnya. Nah, sebagaimana di zaman Nuh, demikian juga di kedatangan anak manusia yang kedua kali ya. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Mereka makan dan minum, kawin mengawinkan,
sampai hari dimana Nuh masuk ke dalam Batra. Ya, makan dan minum, kawin mengawinkan ini adalah hal yang baik. Tuhan yang menciptakan makanan dan minuman dan pernikahan. Tuhan yang menguduskan pernikahan di Eden. Tapi yang terjadi di zaman Nuh adalah itu semua dirusak, bukan untuk kemuliaan Tuhan lagi, tapi diri dan diri yang dimuliakan. Kalau kita pelajari ada keturunan yang ketujuh ya, Lamek dari Kain. Dari keturunan ketujuh Adam melalui jalur Kain, itu dia yang tercatat di Alkitab adalah yang pertama kali melakukan poligami. Dan ini semua adalah rusak. Eating and drinking, marrying and giving in marriage, semua ini dilakukan dalam kejahatan. Ini semua yang mereka lakukan. Nah, Tuhan punya panggilan kasih karunia, saudara-saudara. Dan panggilan kasih karunia di zaman Nuh itu disimbolkan dengan Batra. Ini menarik sekali kalau kita bahas ya. Menarik sekali. Jadi Batra ini, kalau kita lihat dia punya ciri-ciri ya. Dia hanya memiliki satu pintu, lalu dia memiliki 3 lantai. Oke. Karakteristiknya Kejadian 3 ayat 16 ya. Kejadian 6 ayat 16. Dan sebuah window, sebuah jendela harus engkau buat di dalam di Batra tersebut. Ada a window and a cubit shall thou finish is above, and the door of the ark kamu taruh di samping. Lalu ada 3 lantai. Oke. Ini adalah simbol dari Kristus sebagai satu-satunya pintu, satu-satunya jalan. Yesua adalah pintu yang mana kita harus masuk. Dan dia memiliki 3 lantai. Apa ini? Inilah pekabaran Injil. Di dalam Wahyu 14 terdapat 3 malaikat yang membawa pekabaran. Inilah Injil yang kekal. Injil kekal. Inilah yang disimbolkan dengan itu. Di bait suci ada most holy place, ada holy place, ada altar, ada courtyard. 3 tempat yang merupakan simbol kasih karunia Tuhan. Simbol pekerjaan keselamatan Tuhan di 3 tempat. Halaman pelataran, holy place, dan juga most holy place. Inilah kasih karunia Tuhan, inilah protection Tuhan. Dan kita dipanggil untuk tinggal di dalamnya. Tetapi ketika kita menolak amaran yang Tuhan berikan pada kita tidak ada dalam proteksi Tuhan. Kita dipenuhi dengan roh setan seutuhnya. Kita sudah hancur sebelum Tuhan menurunkan air bah. Apa hancur yang sebenarnya itu? Ketika kita sudah menolak amaran Tuhan, kita dipenuhi dengan roh setan. Kita memilih jalan hidup kita sendiri yang bertentangan dengan hukum ketetapan Tuhan. Jadi siapa pembunuh sebenarnya di sini? Bukan Tuhan. Tapi lah, sesuai dengan Yohanes 8 ayat 44, setanlah pembunuh dari sejak mulanya. Dialah bapa segala dusta. Dia menipu, menyesatkan manusia, menarik manusia untuk keluar dari protection Tuhan, kehidupan yang Tuhan mau berikan. Hati mereka semakin keras akhirnya karena atas pilihan-pilihan hidupnya, dan akhirnya hidup mereka hancur. Dan Tuhan menjadi sedih. Dan ini sebenarnya adalah kontroversi antara Tuhan dan setan. Setan tahu bahwa dia tidak bisa menyerang Tuhan langsung. Tapi Tuhan bisa diserang melalui dengan makhluk-makhluk ciptaannya ini. Dia rusak. Itu yang menghancurkan hati Tuhan. Dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan menghendaki adalah kita bertobat. Jikalau kita masih menolak panggilan pertobatan, inilah waktunya kita untuk bertobat sekarang. Mengertilah, kita harus mengerti kasih Tuhan ini secara utuh. Mengerti bahwa setanlah yang ingin membunuh dan menghancurkan kita. Dengan menarik kita keluar dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah ini membuat kita semakin mengerti tabiat dan karakter Tuhan. Agar kita juga tidak mengeraskan hati
dan tidak menolak amarah yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tuhan memberkati.